Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Jutaan manusia telah terpapar virus ini dan tidak sedikit menjadi korban yang meninggal. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi virus ini membuat seluruh masyarakat dunia menjadi was-was dan khawatir. Penularan lewat kontak antar manusia sulit diprediksi karena aktivitas sosial yang sulit sekali dihindari. Merupakan alasan penyebab terbesar penularan dari virus ini. Meledaknya jumlah penyebaran virus ini membuat rumah sakit dan para tenaga medis menjadi kewalahan dalam menangani berbagai pasien. Dan yang lebih memprihatinkan adalah karena kurangnya APD yang dimiliki oleh rumah sakit yang membuat beberapa dokter dan tenaga medis lainnya ikut terpapar dan meninggal dunia. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak seperti negara-negara lain yang mengambil kebijakan lockdown, Indonesia justru mengambil kebijakan PSBB. Kebijakan ini dibuat juga mempertimbangkan dampak dan pengaruh yang ditimbulkan agar tidak sebesar jika lockdown dilakukan. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti social distancing dan physical distancing, membatasi interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan tetap di rumah saja. Kebijakan ini membawa dampak yang sangat besar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Dan yang mendapat pengaruh terbesar adalah bidang ekonomi, karena dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan perekonomian di bawah saja, melainkan seluruh lapisan di masyarakat. Karena hal ini menyebabkan laju perekonomian akan terhambat, tidak hanya Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, perdagangan, pariwisata yang merupakan penopang ekonomi menjadi terhalang akibat munculnya virus ini. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah madrasah menjadi di rumah membuat kebingungan banyak pihak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya, supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun, sistem ini ternyata tidak berjalan seefektif yang kita bayangkan. Bahkan, seluruh pihak mengalami kesulitan. Tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah ikut merasakannya. Sama halnya yang dialami oleh siswa,
dan mahasiswa di Desa Tanjung Muda Rawang. Mereka juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring ini karena keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak orang tua siswa yang tidak bisa memenuhi fasilitas teknologi seperti handphone dan laptop. Jangankan untuk memenuhi bagian ini, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga masih kesulitan, apalagi pada saat kondisi sekarang. Kalaupun mereka punya fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana inilah, maka pihak sekolah SDN 033/11 Tanjung Muda Rawang terpaksa meliburkan siswanya selama pandemi corona ini. Di samping itu, dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Masalah lain yang ikut menjadi dampak pembelajaran online ini adalah jaringan internet dan biaya. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Di Indonesia khususnya, masih banyak daerah-daerah yang tidak memiliki atau kurang akses internetnya, sehingga para mahasiswa dan siswa yang tinggal di daerah tersebut akan merasa kesulitan dalam mengikuti kelas online. Sehingga tidak sedikit para siswa dan mahasiswa yang rela untuk memanjat pohon, pergi ke sawah, atau pergi ke bukit-bukit agar tetap bisa mengikuti kelas online. Di samping itu, siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari jaringan yang kurang memadai, sehingga mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, jaringan internet tidak akan berjalan jika tidak ada biaya. Namun, tidak semua orang memiliki biaya yang cukup untuk membeli kuota. Apalagi pada saat ini harga kuota juga semakin melonjak tinggi akibat meningkatnya permintaan masyarakat akan kuota karena interaksi masyarakat saat ini telah beralih kepada sistem online. Karena harga kuota yang semakin melonjak, sehingga banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.